Ya jujur saya mau ngomong nih, belak-belakan. Nyawa saya taruhin untuk nolak ini. Nyawa saya taruhin, karena apa? Saya ngelihat anak cucu saya ke depan. Bahayanya apa sungai ini dicemari? Sungai, air, dan sumber daya alam lainnya sudah seharusnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Namun lagi-lagi, regulasi pemerintah yang dibuat nampaknya merenggut banyak kesejahteraan banyak orang. Seperti Sungai Ciujung yang kian merana, menghitam, dan tak bisa dimanfaatkan oleh aktivitas masyarakat. Bahkan, pemerintah menjebol Sungai Ciujung baru untuk dialirkan ke Sungai Ciujung lama yang membuat sungai makin parah. Saya Lesi Ismala, inilah Beranda Sultan. Di tengah modernisasi, Sungai Ciujung masih menjadi muara masyarakat sekitar untuk melakukan aktivitas harian, seperti mencuci baju dan mandi. Dengan demikian, kehadiran Sungai Ciujung sangat berpengaruh terhadap nasib masyarakat sekitar bantaran sungai. Sendiri, kenapa menolak itu, Pak? Gini, karena saya menolak itu, saya tahu historisnya secara detail bagaimana kondisi Sungai Ciujung baru pada saat ini dan sebelumnya. Saya mengetahui dan saya pelakunya atas terjadinya pencemaran Kali Ciujung baru itu. Artinya kalau memang orang mau bilang bagaimana sih kondisi kesehatan Ciujung baru, sekarat gitu kan, sakit gitu, atau sehat-sehat saja. Lah saya melihat Ciujung baru itu justru itu adalah sungai yang memang udah sakit parah. Ya mensusi beras juga nggak bisa mandi, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa karena memang di situ punya kandungan limbah yang sangat berbahaya. Karena di wilayah tengah kotanya banyak industri-industri yang membuang limbah di situ. Dulu wilayah utara itu pergi haji itu cukup dengan pasang bubu di empang, kemudian dapat 1 kintal, 2 kintal dikumpulkan pergi haji. Lah sekarang semenjak ada Indah Kiat segala macam pabrik, semenjak ini tercemar ketika debit airnya turun kelihatan hitam. Ya tanya nih orang Empangnya, kebetulan ada orang Empangnya, artinya jangankan jadi buat beli buat haji gitu kan, lah yang buat makan sehari-hari aja nggak cukup. Nah artinya biarlah Sungai Ciujung baru sudah korban menjadi kecomberan terbesar sedunia, gitu kan. Lah ini ada lagi judul baru, ada sebutnya renovasi atau misalnya pefungsian Sungai Ciujung lama. Normalisasi Ciujung lama. Judulnya Long Storage. Nah kita sepakat itu. Karena memang saya lihat manfaat dan midarotnya ini lebih banyak manfaatnya. Daripada mati, kali mati, eceng gondok melulu dimanfaatkan jadi produksi airnya. Bisa jadi alat transportasi. Kayak seperti tahap kemarin ini kan udah nih Padang tuh bagus tuh kalinya. Anak-anak bisa mandi lagi, orang bisa mancing lagi, transport air bisa berfungsi lagi. Lah ini tahap 2 saya lihat pasnya di Desa Puser, judulnya papan pelangnya Long Storage benar. Gitu normalisasi Sungai Ciujung lama. Lah ini kok malah lebih fokus dia ini supaya ngebobok mau menyambungkan aliran airnya dari Ciujung baru yang saya ceritakan tentang
kondisinya sakit dan tercemar itu, racun lah anggaplah gitu kan, mau dialirkan ke Sungai Ciujung Lama, yang justru ini adalah salah satu sungai yang satu-satunya yang diharapkan oleh masyarakat 14 desa. Lah kalau ini juga tercemar seperti Ciujung Baru, ya mereka pasti akan teriak. Itu masalahnya. Misal alasan mereka misalnya kan, alasan mereka misal ini saya nggak tahu di otak mereka apa, saya nggak tahu. Kita akan bikin intek misalnya kan, bahasanya apalah nggak tahu intek itu apa. Yang jelas saya nggak setuju pembobokan itu. Kemudian disaring, difilter dari Kali Ciujung Baru, airnya ketika debit airnya tinggi disaring supaya jernih, kemudian kita alirkan ke Ciujung Baru misalnya kan gitu. Ciujung Lama. Ciujung Lama, dari Ciujung Baru ke Ujung Lama. Lah logikanya kenapa repot-repot ngebobok? Yang ada aja udah dikelola. Kalau memang bisa diminum dikelola. Silahkan, saya senang itu. Dikelola menjadi air bersih, silahkan dibagikan ke masyarakat supaya minum. Kalau memang bisa, kenapa nggak dilakukan? Malah repot-repot ngebobok mau ini. Lah misalnya kalau debit airnya turun Ciujung Lama ini, nanti kita isi dari air Ciujung Baru misalnya, karena Ciujung Baru lebih besar sungainya, misalnya airnya lebih banyak. Lah kalau ini asat, lah Ciujung Baru mah udah kayak got hitam. Lah kalau ini banjir, lah Ciujung Baru mah lebih banjir lagi, lah banjir di sini. Berarti mungkin ada maksud. Ada maksud lain gitu kan. Justru Pak Khalid mandangnya apa yang terjadi sebenarnya maksud dari itu, Pak? Lah kalau misalnya judulnya long story, berarti kan ini ada judul lain. Kalau ada judul lain berarti ada titipan. Kalau ada titipan berarti ada emal. Kalau ada emal berarti ada korupsi. Saya nggak tahu siapa itu orangnya. Yang jelas ini yang harus bertanggung jawab adalah Balai Besar. Gitu. Apa namanya? C3. Balai Besar ini ada apa di Balai Besar? Bisa-bisaan amat itu. Lah misalnya ini berdasarkan rekomendasi udah kajian detail oleh LH. Misal, lah LH harus belajar lagi berarti. Apa nggak sadar bahwa Kali Ciujung Baru itu udah kronis? Dari zaman 80-an masalahnya nggak selesai sampai sekarang. Hanya Allah yang bisa menolong. Hanya Allah yang bisa menolong. Kali Ciujung Baru itu. Lah ini mau tambah-tambah dicemarin gitu. Ngebobok Kali Ciujung Baru disambungkan ke Ujung Lama, itu sama saja disadari ataupun tidak akan membunuh masyarakat 14 desa. Saya jamin itu. Mereka mungkin persepsinya baik. Ketika ini kekurangan air akan ditambah air yang lebih tinggi, yaitu Ciujung Baru. Mungkin baik tujuannya. Cuman persoalannya mereka sadar nggak, tahu nggak? Fakta di lapangannya tahu nggak bahwa Ciujung Baru itu adalah air racun. Jangan-jangan konsultannya bukan orang sini. Orang luar yang nggak tahu historis sejarah sungai yang ada di sini. Weh, ini debit airnya bagus, melimpah. Air permukaan bisa dikelola menjadi air bersih, bla 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 bla. Nggak tahu racun. Dia nggak tahu itu racun. Lah harusnya dewan yang ada di wilayah utara, LH, kasih tahu ini bahaya. Jangan diam. Gitu. Makanya saya menolak. Ya jujur saya mau ngomong nih, belak-belakan. Nyawa saya taruhin untuk nolak ini. Nyawa saya taruhin karena apa? Saya ngelihat anak cucu saya ke depan. Bahayanya apa sungai ini dicemari? Cukup Ciujung Baru aja yang udah korban. Jadi saya bicara sampai mati, saya perjuangkan ini, Mbak. Pokoknya. Karena ini berbahaya, saya lihat. Cukup Ciujung Baru aja yang sudah menjadi korban. Waduh, bahayanya ini lebih dari berturun-turun ini, bergenerasi. Kita harus tolak sodetan Kali Ciujung atau Kali Ciujung. Setuju.
kami mewakili semua aktivis Serang Utara menyatakan sikap menolak keras tentang rencana diboboknya Kali Ciujung baru yang akan disambungkan ke Ciujung Lama, karena ini akan berdampak pencemaran kepada sungai Kali Ciujung Lama dan dampaknya akan berdampak kepada semua masyarakat. Kalau dihitung ada 14 desa yang akan terdampak. Karena dari itu kami menolak pekerjaan yang sedang dikerjakan di Desa Puser yang rencananya itu akan membobok, menyambungkan sungai Ciujung Lama ke Ciujung Baru, atau Ciujung Baru yang sudah tercemar itu ke Ciujung Lama. Serang Utara siap, Siap. Bu.